Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma ma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala awalan wa akhiran. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memulai kajian perdana kita setelah sebelumnya vakum kurang lebih 1 bulan ditambah lagi 1 bulan, ya jadi 2 bulan. Dan memang terasa kalau kita lama tidak kajian, ya tidak hanya mungkin sebagian jamaah, bahkan ustadznya juga bisa jadi keasikan, ya begitu ya. Lama tidak kajian. Nah, maka ada satu cerita yang menarik. Seseorang bertanya kepada Ustadz, Ustadz, bagaimana caranya saya bisa jadi Ustadz? Ya, pertanyaan yang unik. Ustadznya kaget, kemudian menjawab, saya saja Ustadz pengen berhenti jadi Ustadz. Lah, Anda pengen jadi Ustadz. Kemudian beliau mengulas bahwa menjadi seorang Ustadz itu sangat berat. Beratnya kenapa? Sebab dia harus membagi waktu antara kewajiban dia terhadap keluarga, mencari ma'isyah, demikian juga murajaah, menambah ilmu, kemudian menyampaikan ilmu. Adapun yang kedua, tidak setiap saat seorang ustadz berada pada stabilitas iman yang sama sebagaimana juga seorang muslim lazimnya. Dan yang ketiga, sebab seorang ustadz juga punya kewajiban yang lebih besar dari sudut pengamalan. Dari sudut pengamalan, bahwa dia dituntut untuk mengamalkan apa yang telah dia sampaikan. Jadi ustadz tersebut menyebutkan bahwa jikalau saya bisa berhenti jadi ustadz, saya mau berhenti jadi ustadz. Ya, seperti itu. Dan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia diciptakan dengan penuh kelemahan. Bahwa kita mengetahui di dalam kehidupan ada namanya 2 fitnah. 2 fitnah yang luar biasa berat, yakni fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Fitnah syahwat yang berhubungan dengan dunia. Ada 3. Itu yang pertama adalah fitnah wanita. Yang kedua itu adalah fitnah harta. Dan yang ketiga adalah fitnah kekuasaan. Kemudian adapun yang disebut dengan syubhat adalah kerancuan yang dihembuskan. Demikian juga godaan yang dihembuskan oleh iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Kalau kita lihat fitnah syubhat, mana yang lebih berat bagi seorang muslim? Apakah wanita, cinta harta, ataukah kekuasaan? Mana yang lebih sulit, Pak? Ada yang tahu? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau menyatakan bahwa saat ini usiaku 70 tahun dan aku merasa takut jatuh terhadap fitnah wanita. Padahal saat itu beliau usia 70 tahun. Yang lain mungkin menyatakan bahwa dibandingkan wanita, maka fitnah terhadap harta itu terasa sangat sulit. Kenapa? Sebab dengan harta dia bisa mendapatkan wanita dan juga kekuasaan. Sebagian menyatakan enggak, dimulai dengan kekuasaan. Tapi kalau kita lihat saat ini seseorang tidak mungkin berkuasa kecuali punya harta terlebih dahulu. Setelah punya harta pasti ingin berkuasa. Setelah punya harta dan kekuasaan pasti ingin wanita. Itu fitnah syubhat. Kemudian fitnah juga fitnah syahwat maksudnya. Kemudian juga ada fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Maka disinilah pentingnya istiqamah. Disinilah pentingnya kita istiqamah. Kita bisa senantiasa istiqamah sampai kelak ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Maka beberapa tips istiqamah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah media pengajian seperti ini. Majlis ilmu.
Maka penting bagi seorang muslim untuk talabul ilm. Demikian juga datang ke majelis ilmu. Demikian juga salat berjamaah rutin di masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjaga stabilitas keimanan dia. Demikian juga tanasuh, saling menasihati dalam kebaikan dan demikian juga dalam kesabaran. Demikian juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istiqamah, dan demikian juga memilah dan memilih teman dekat. Sebab seseorang tergantung pada teman dekatnya dan juga dia senantiasa mengingat kematian. Dia memperbanyak mengingat kematian. Dan mengingat kematian asosiasinya ada 4 jamaah. Yang pertama, sering menjenguk orang yang sakit. Sering menjenguk orang sakit akan melembutkan hati dan juga menjadikan kita ingat akan kematian dan alam akhirat. Demikian juga kita bisa istiqamah. Adapun yang kedua, menghadiri dan menyaksikan orang yang sakaratul maut dan membantu talqin jikalau dibutuhkan. Adapun yang keempat adalah ziarah ke pemakaman atau kuburan sebagaimana yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur al-an fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Bahwa ziarah kubur itu bisa mengingatkan seseorang akan kematian. Adapun yang keempat adalah banyak mengingat kematian saat akan tidur malam atau di tengah malam. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid yang keempat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim atau kitab ini juga disebut dengan Tibbun Nabawi, khusus Zadul Ma'ad pada jilid yang keempat disebut juga dengan kitab Tibb An-Nabawi, pengobatan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya terapi bekam bagi seorang muslim dalam upaya menjaga kesehatannya, kita akan masuk pada pembahasan fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi ilajis sara'. Petunjuk Rasulullah SAW dalam penyembuhan gangguan jin atau kesurupan. Akhraja fi sahihain. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab Al-Imam Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, min hadithi Atha ibni Abi Rabah qala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah, dia berkata, Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas kepadaku, kata Atha bin Abi Rabah, ala urikam ra'atan min ahlil jannah, wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita yang dia masih hidup tetapi dia merupakan calon penghuni surga oleh Rasulullah SAW. Qultu bala, maka aku pun, kata Atha, berkata, baiklah, tunjukkan kepadaku. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan, hadhil mar'atu sauda'u atatin Nabi SAW faqal. Nah, kalau engkau ingin tahu siapa wanita tersebut, itu yang di sana. Wanita yang berkulit hitam legam dari Afrika, budak Afrika. Atatin Nabi SAW. Suatu saat dia datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, maka dia berkata, Inni usra'u, sesungguhnya aku terkadang kesurupan. Makanya ini agak sedikit bias dan agak sulit membedakan batas demarkasi yang sangat jelas dan tegas antara kesurupan dengan satu lagi, apa namanya jamaah? Epilepsi atau ayan. Nah, hadis ini sebagian penterjemah menerjemahkan kesurupan, gangguan jin, sebagian menerjemahkan dengan epilepsi. Wa inni ankashifu, dalam riwayat yang lain atakashafu, dan aku ketika datang saat gangguan tadi terbuka auratku sebab kehilangan kesadaran. Fad'ullaha li, maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aku sembuh. Kenapa supaya sembuh? Supaya auratnya tidak kelihatan. Padahal wanita tadi adalah budak Afrika yang kulitnya hitam legam.
Faqalat maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepada wanita tadi, in syi'ti sabarti walakil jannatu. Aku berikan dua pilihan. Kalau engkau bisa, kata Rasulullah SAW, dan berkenan, aku doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya engkau masuk surga. Engkau bersabar atas penyakit ini, dan aku doakan atas kesabaran engkau atas penyakit ini, engkau akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in syi'ti da'autullaha laki ayyu'afiyaki. Tapi kalau engkau tidak bisa bersabar atas penyakit ini, aku doakan supaya engkau sembuh. Faqalat asbiru. Kalau begitu, kata perempuan tadi, aku memilih untuk tetap bersabar dengan penyakit ini. Qalat, maka dia berkata, doakan kepada Allah supaya auratku tidak terbuka ketika penyakitku tadi datang. Fada'ullaha alla ankashifa fada'alaha. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, semoga ketika gangguan penyakit tadi datang, wanita tadi tidak terbuka auratnya. Dengan demikian, kata Abdullah bin Abbas, itulah wanita yang telah dipastikan dan didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Kemudian kita lihat bagaimana ulasan Al-Imam Ibn Qayyim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ada satu gangguan kesadaran di dalam hadis tadi yang disebutkan, sehingga ketika gangguan tadi datang, penyakit tadi datang, wanita tadi hilang kesadarannya, kemudian mengalami fenomena kejang-kejang sehingga auratnya menjadi terbuka. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau dia bisa bersabar kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa, kata para ulama, berobat itu adalah satu hal yang mubah, satu hal yang boleh. Sebagian para ulama menyatakan berobat bukan mubah, tapi mustahab. Tidak hanya boleh, tapi direkomendasikan dan disunnahkan. Tetapi para ulama sepakat menyatakan berobat hukumnya tidak wajib. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Jadi berobat itu adalah satu hal yang boleh, dimotivasi, bahkan bagus dari sudut syariat, ditekankan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain juga menyatakan berobatlah kalian. Akan tetapi para ulama menyatakan berdasarkan hadis ini maka berobat itu hukumnya tidak wajib. Artinya dibolehkan seseorang jikalau dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala daripada Allah, ampunan dosa dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak berobat. Boleh seperti itu. Kemudian sebagian para ulama membahasnya dengan menggantungkan terhadap seseorang yang terkena penyakit tersebut. Kalau dia bisa bersabar, dia tidak mengeluh, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka tidak berobat lebih utama, khusus untuk dia pribadi, bukan secara umum. Akan tetapi jikalau dia merasa ibadah dia terganggu, kemudian dia juga sulit menunaikan kewajiban dia kepada keluarganya dan atau yang lainnya, maka tentu saja berobat itu lebih ditekankan, bahkan pada sebagian kasuistis menjadi wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun faedah yang selanjutnya jamaah, bahwa seseorang tidak boleh dipastikan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang mengetahui seseorang ahli surga maupun ahli neraka melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis riwayat Aisyah, seorang anak kecil wafat. Sebagaimana kita ketahui, anak kecil itu tidak mempunyai dosa dan dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada yang menyebutkan anak kecil tersebut penghuni surga, ditunjuk demikian, maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang masuk surga adalah orang yang telah dinyatakan oleh Allah atau ada informasi Rasulullah SAW, dia adalah masuk surga. Jikalau ada tanda-tanda husnul khotimah, maka yang ada hanyalah sifatnya doa. Semoga dengan tanda kematian dia tadi, dia menjadi husnul khotimah.
Adapun jikalau ada tanda-tanda yang kurang bagus, tanda-tanda su'ul khatimah, maka kalimatnya adalah dikhawatirkan, ditakutkan. Semoga saja tidak dia dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian kita baca ulasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Qultu as-sar'u sar'an, sesungguhnya kesurupan atau fenomena hilangnya kesadaran dan juga kejang-kejang itu ada dua jenis, kata Imam Ibnu Qayyim. Sar'un minal arwahil khabithatil ardiyyati, kesurupan atau hilangnya kesadaran karena adanya gangguan. Maksud yang beliau maksud adalah gangguan jin, atau dalam bahasa umum gangguan roh jahat, atau dalam bahasa kesehatan WHO menyebutkan sebagai gangguan yang mungkin dikaitkan dengan faktor spiritual. Wasar'un minal akhlatil radiyah, dan juga hilangnya kesadaran karena satu hal yang abnormal, biasanya dikaitkan dengan fungsi otak. Wathani huwa alladhi yatakallamu fihi al-atibba'u wa fi sababihi wa ilaji. Dan yang kedua inilah yang merupakan ranah medis, ranah kedokteran untuk menganalisa sebabnya, penyakitnya, demikian juga pengobatannya. Jadi kalau kita lihat penjelasan Ibnu Qayyim, jauh-jauh hari beliau menyatakan bahwa fenomena kejang, baik itu kejang yang sifatnya mioklonik, matanya kayak melotot gitu, atau misalkan kejang yang sifatnya absens, kesadarannya hilang sama sekali, atau kejang yang sifatnya tonik, ototnya menjadi kaku, tegang, atau klonik dan juga kejang tadi berulang-ulang seperti itu sebagaimana yang mungkin pernah kita lihat dalam kenyataan. Maka yang demikian, kata Imam Ibnu Qayyim, itu ada dua. Yang pertama adalah disebabkan gangguan roh jahat atau makhluk jahat, makhluk gaib. Dan yang dimaksud di sini dalam Islam adalah jin, atau kita menyebutnya biasanya dengan bahasa kerasukan jin. Dan yang kedua adalah satu fenomena yang disebutkan hal atau disfungsi atau hal yang abnormal pada sistem otak dia, pada sistem otak dia yang disebut dengan penyakit, oleh dokter disebut dengan penyakit ayan atau epilepsi Wa amma sar'ul arwahi fa immatuhum wa uqala'uhum ya'tarifuna bihi wa la yadfa'una. Adapun secara umum, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa yang pertama itu juga diakui oleh dokter. Di kalangan dokter juga diakui bahwa ada hilangnya kesadaran, kemudian fenomena kejang-kejang ketika enggak sadar, yang itu tidak bisa dianalisa oleh medis. Kalau medis zaman dulu mungkin terbatas menganalisa hilangnya kesadaran disertai kejang-kejang, tapi kalau saat ini kan biasanya ada alat canggih, diperiksa otaknya dengan EEG, misalkan alat khusus untuk citra otak, juga dengan MRI misalkan, dilihat apakah ada gelombang listrik yang abnormal, ya, yang disebut dengan fenomena neutrolis, atau hal-hal yang lainnya. Jikalau bisa ditemukan penyebabnya, maka itu berarti masuk yang kedua tadi. Apa yang kedua tadi? Epilepsi. Adapun jikalau tidak ketemu sebabnya, berarti kemungkinan yang mana? Kerasukan jin. Sebagian ahli medis, kata Imam Ibnu Qayyim, wa amma jahalatul atibba, ada juga sebagian dokter yang sempit pandangannya, yang menolak sama sekali fenomena kesurupan jin. Enggak ada yang namanya kesurupan jin. Kalaupun ada hilangnya kesadaran, kalaupun ada kejang-kejang, itu mungkin saja semuanya itu dipastikan semuanya berhubungan dengan disfungsi pada otaknya. Entah dikaitkan dengan demensia misalkan, atau misalkan penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan dengan otak. Dan sebagian dokter yang lain yang mereka cerdas dan juga
dalam hal ini objektif, mereka mengakui, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa ada yang namanya kesurupan atau gangguan jin. Kalau kita lihat WHO sendiri mengakui, WHO dalam rilisnya tentang apa yang disebut dengan epilepsi, mereka menyatakan bahwa ada yang disebut dengan trance disorder, hilangnya kesadaran yang dikaitkan dengan faktor spiritual atau gangguan makhluk gaib yang sulit dijelaskan secara ilmiah, maka disebut dengan trance disorder. Dalam dunia medis, yang demikian secara umum tidak diakui awalnya, hanya dibagi dua. Epilepsi itu ada yang sifatnya idiopatik. Idiopatik itu epilepsi yang sulit dijelaskan penyebabnya, nggak ketemu sama sekali, sehingga kemudian ujungnya dikaitkan bahwa ini mungkin kaitannya dengan genetik. Ada yang kedua simptomatik. Simptomatik itu ketika dicek oleh kalangan medis ditemukan sebabnya. Oh, ini karena sebab ini di otaknya. Maka demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di sini penanganannya berbeda. Kalau kerasukan jin, maka penanganannya adalah harus ada penguat dari orang yang diganggu jin tadi. Dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali rutin melakukan ibadah, menjauhi maksiat, rutin zikir pagi dan petang, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang gangguan jin, kemudian dibantu dengan diruqyah oleh orang lain. Adapun epilepsi, ya tentu saja beda. Ya, epilepsi kan biasanya kejang-kejang, kemudian ada busa di mulutnya, kemudian fenomena-fenomena yang lain. Maka kata ahli medis, ya tinggal dimiringkan, kemudian didiamkan, dipastikan tidak melakukan hal atau dia terdampak hal yang berbahaya. Kemudian ditunggu 5 menit. Kalau kejang-kejangnya lebih 5 menit, maka wajib ditangani dan dibawa ke rumah sakit seperti itu. Wajib dibawa ke rumah sakit, kemudian diberikan obat anti kejang. Pada sebagian kasus bahkan jikalau ditemukan kerusakan di otaknya atau disfungsi otak, maka dilakukan bedah. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kita lihat bahwa hilangnya kesadaran disertai kejang-kejang itu ada dua. Ada kerasukan jin, ada epilepsi. Penyebabnya juga beda. Yang pertama penyebabnya apa tadi? Gangguan jin. Yang kedua penyebabnya ada pada otak manusia. Kemudian pendekatan penyembuhannya juga beda. Yang pertama bagaimana cara penanganannya? Di ruqyah. Yang kedua penanganannya oleh medis, dikasih obat atau bahkan dioperasi otaknya jikalau telah ditemukan pasti penyebabnya. Yang sulit adalah jikalau salah diagnosa. Orang kesurupan dianggap epilepsi, atau seseorang yang mempunyai gangguan otak karena satu sebab tertentu, dan sebabnya mungkin saja sangat banyak latar belakangnya, dianggap kesurupan jin. Kebanyakan salah pahamnya, orang yang kesurupan jin dianggap epilepsi, ataukah orang epilepsi dianggap kerasukan jin? Mana yang paling sering, Pak? Yang paling sering kasusnya. Bedanya apa? Nah, saya juga agak sulit. Kita agak sulit untuk menemukan pembeda yang sangat jelas. Sehingga tadi di dunia medis sempat dikatakan, atau bahkan sampai saat ini dunia medis menyatakan nggak ada yang dinamakan dengan gangguan jin. Jadi kalau ada orang kesurupan dibawa ke rumah sakit, bagaimana biasanya sikap dokter? Oh, ini berarti ada fungsi otak. Ya, seperti itu. Sebaliknya di masyarakat,
banyak orang yang menemukan fenomena gangguan pada fungsi otak dianggap apa tadi? Kesurupan. Dianggap kesurupan, wallahu taala alam bisawab. Naam. Kita lihat lagi bagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa qidman al-atiba'u kanu yasummuna hadha as-sar'a al-marada al-ilahi. Di zaman dulu para ahli kedokteran di Yunani, di Persia menyatakan bahwa jenis hilangnya kesadaran disertai kejang-kejang karena gangguan jin itu disebut dengan penyakit spiritual. Wa qalu innahu minal arwah, dan itu dikatakan gangguan daripada roh-roh jahat. Wa amma Jalinus, adapun Jalinus seorang dokter kuno yang ada di Yunani pada catatan bahkan ribuan tahun sebelumnya, sebelum Masehi maksudnya, fata'awwalu alaihim hadhihi tasmiyata wa qalu innama samuha bil maradil ilahi likauni hadhil illati tahdutsu fil ra'si. Disebut dengan penyakit spiritual sebab ini berhubungan dengan kesadaran yang ada di kepala atau otak seseorang. Wa iladu hajan nau'i yakunu bi amraini, maka pengobatan gangguan kesadaran disertai kejang-kejang tadi ada dua aspek kata beliau. Amrin min jihatil masru wa amrin min jihatil mu'aliji. Jikalau telah dipastikan ini gangguan jin, dan memang di dalam Al-Quran telah disebutkan ada yang disebut dengan gangguan jin atau kesurupan. Kita bisa lihat misalkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 275 Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dan orang yang menganggap bahwa jual beli sama dengan riba dan dia mempraktekkan riba dalam kehidupan ekonomi dia, itu bagaikan seseorang yang kesurupan jin. Bagaikan orang yang kesurupan jin. Dan juga perkataan Nabi Ayub, anni massaniya ad-dur, aku diganggu jin, seperti itu. Maka yang demikian menunjukkan ada fenomena yang disebut dengan gangguan jin. Jikalau telah dipastikan, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa hilangnya kesadaran dan gangguan kejang-kejang yang dialami oleh seseorang tadi disebabkan oleh jin, maka penyembuhnya dilihat dari dua sisi, dari dua aspek. Yang pertama adalah jihatul masru, orang yang diganggu oleh jin, dan yang kedua adalah al-mu'alij, orang yang menterapi seseorang yang terganggu oleh jin tadi. Walladhi min jihatil masru'i yakunu bi quwwati nafsih. Adapun hal yang paling menentukan ketika seseorang diganggu oleh jin adalah kekuatan mental dia dan spiritual dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah dia. Wasidqi tawajuhi ila fatir hadhil arwahi wa bari'iha, dan kekuatan hubungan serta tawakal dia kepada Allah. Wa ta'awudhi sahih alladhi qad tawata'a alaihi al-qalba wal lisan. Demikian juga perlindungan, doa-doa perlindungan yang dia ucapkan dengan hati dan lisan dia. Jadi ketika seseorang diganggu oleh jin, maka yang paling penting, prioritas yang pertama tadi adalah orang yang diganggu jin tadi. Ya, dia harus mempunyai pertahanan yang kuat. Dia harus bertaubat kepada Allah, membenahi ibadah dia, meninggalkan maksiat, memperkuat tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah, kemudian banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hal yang pertama ini tidak terpenuhi, sulit seseorang kesurupan. Dia tidak sholat, datang di ruqyah. Ya, misalkan seorang ustadz meruqyah, jinnya boleh jadi
keluar. Habis jinnya balik, kesurupan lagi. Habis sang terapis yang meruqyah tadi balik, jinnya masuk lagi. Bisa jadi demikian. Fa inna hadza naw'u muharabatin wal muharibu la yatimmu lahu al intisabu min aduwihi bisilahi illa bi amraini. Kemudian dari sudut yang kedua kata beliau min jihatil mu'aliji bi ayyakuna fi hadhanil amrani aidan hatta inna minal mu'alijina man yaktafi bi qawlih ukhruj minhu. Dari sudut orang yang menterapi, terapis atau orang yang meruqyah, orang yang kesurupan jin, dia juga demikian. Dia harus memperkuat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Memastikan ibadah wajib dilakukan, ibadah sunnah juga ditambahkan, dia meninggalkan dosa besar bahkan juga dosa kecil, dia rutin zikir pagi dan petang, sering membaca surah Al-Baqarah terutama ayat kursi dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Demikian juga dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah. Maka kondisinya beda-beda, orang yang kesurupan beda, orang yang menterapis meruqyah juga beda. Seseorang yang meruqyah dan hubungan spiritual dia kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, imannya kuat gitu maksudnya. Maka mungkin saja dia tidak berlama-lama ketika meruqyah. Dia hanya menyatakan ukhruj min, wahai jin, keluar dari badannya. Jinnya langsung keluar, seperti itu. Au yaqulu au ayyaqula bismillah, atau mungkin saja dia hanya mengucapkan bismillah, ukhruj, keluar. Atau dia hanya menyatakan mungkin la haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, ukhruj aduwallah ana rasulullah. Rasulullah SAW pernah diminta untuk mendatangi seseorang yang sedang kesurupan jin. Kemudian beliau berkata, aku Rasulullah, keluarlah engkau dari badannya. Maka jin tersebut keluar daripada badannya dan si fulan tersebut langsung sembuh. Naam. Wa syahidtu syaikhana yusilu ilal masru'i man yukhatibu ruh allati fihi wa yaqul qala laki syekh ukhruji fa inna hadha la yahillu fayafiqu al masru'u. Dan aku mengalami langsung, kata Imam Ibnu Qayyim, hal yang terjadi pada syekhku, yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah. Suatu saat seseorang ketika saat sedang pengajian datang menginformasikan, keluarga kami perempuan sedang kerasukan jin. Kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Taimiyah, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim, aku sedang sibuk pengajian. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah memerintahkan seorang muridnya, kamu coba datangi. Ya, coba datangi ke sana. Kemudian katakan, keluarlah engkau wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini tidak halal untuk engkau wahai jin. Katakan seperti itu, kata Imam Ibnu Taimiyah. Maka muridnya tadi datang ke rumah satu keluarga tadi yang ada seorang perempuan yang kesurupan. Kemudian hanya diucapkan perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah, wahai jin, keluar dari badan si fulanah ini. Engkau tidak halal berada di dalamnya. Jinnya keluar. Seperti itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka seseorang yang meruqyah bisa jadi sangat efektif, bisa jadi juga tidak efektif, dan itu tergantung dengan kondisi keimanan dan kekuatan hubungan dia kepada Allah, demikian juga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada seseorang yang mau meruqyah, baru datang depan pintu, jinnya sudah kesakitan. Ya, seperti itu. Ada juga orang yang meruqyah sampai capek baca 1 jam, jinnya malah ketawa atau ngikutin bacaannya. Tetapi bagaimanapun kita tidak boleh suudzon. Wah, ini yang meruqyah jangan-jangan ini kok sudah 1-2 jam dibacakan, jinnya enggak keluar juga. Jangan-jangan yang meruqyah ini banyak dosa. Nah, seperti itu. Kasihan dia. Sudah datang meruqyah kemudian ada su'udzon. Tapi memang analisanya demikian, kata Al-Imam Ibnu Qayyim.
Wa hadatsani annahu qara'a maratan fi udhuni Masru'in faqalat ruh na'am. Dan aku pernah mengalami juga Al-Imam Ibnu Taimiyah dipanggil untuk membacakan dan meruqyah orang yang kesurupan. Beliau hanya membisikkan ke telinga orang yang sedang kesurupan, keluarlah wahai musuh Allah. Maka yang kesurupan tadi berkata, na'am, iya, aku akan keluar daripada badannya. Qala fa akhadtu lahu 'asa wa darabtu biha fi uruqi 'unuqi hatta majilat. Bahkan pada satu kondisi yang lain sampai dipukul. Wallahu taala alam bisawab. Maka demikianlah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada yang dinamakan dengan gangguan jin. Ada yang dinamakan dengan gangguan jin. Wa bil jumlati fa hadha an-naw'u min as-sar'i wa ilajihi la yunkihu illa qalilul hadz min al-ilmi wal aqli wal ma'rifah. Dengan demikian tidak bisa dibantah juga bahwa ada hal yang disebut dengan kerasukan atau gangguan jin Dan sebabnya kata Imam Ibnu Qayyim adalah min jihati qillati dinihim wa kharabi qulubihim wa alsinatihim min haqaiqi dzikri wa ta'awidhi wa tahassunati nabawiyyati wal imaniyati. Dan sebab yang pertama ini sebabnya biasanya adalah kurangnya pengamalan agama. Demikian juga rusaknya hati yang bersangkutan yang dipenuhi oleh dosa. Demikian juga keringnya hati dan lisannya daripada zikir kepada Allah. Demikian juga ta'awudz dan juga doa-doa perlindungan, sehingga jin, syaitan dari bangsa jin mudah untuk mengganggunya. Dan sebagaimana kita ketahui sebabnya biasanya ada dua. Yang pertama adalah sebab inisiatif dari jin. Ketika jin atau syaitan tadi merasa benci, dendam, atau sebaliknya merasa cinta. Jadi ada fenomena jin dendam kepada manusia ketika disakiti, atau sebaliknya jin cinta kepada manusia karena syahwat melihat aurat manusia. Atau sebab yang kedua, jin tadi dikirim oleh dukun. Nah, hadza walau kushifal ghita'u la ra'aita aktsaran nufusil basyariyati sar'a ma hadhil arwahil khabithati. Maka kesurupan jin tadi ada yang tampak sampai hilang kesadaran. Syaitan berkuasa di hatinya dan itu tampak pada hilangnya kesadaran dan juga hal yang kita lihat tadi fenomenanya. Dan ada juga penguasaan jin atau syaitan kepada dia tetap sadar secara kesadaran, tetapi dia senantiasa ikut pada bujuk rayu syaitan. Jadi kesadarannya masih ada, tapi apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, semuanya berdasarkan perintah dan juga pengaruh serta godaan syaitan. Itu juga disebut gangguan syaitan. Kalau kita lihat, berarti semua manusia, kalau dalam definisi yang kedua ini, kita kerasukan syaitan. Berarti orang yang sedang berbuat maksiat, atau lagi nggak sholat misalkan, atau melakukan satu hal yang bertentangan dengan syariat, itu bisa disebut dia sedang kerasukan syaitan, begitu Pak ya. Wa ilaju hadhihi sar'i biqtiranil aqli as-sahihi ilal imani bima ja'at bihi rusuli wa an takunal jannatu wan naru nasba ainaihi wa qiblata qalbi. Maka jikalau penyakit tadi adalah jenis yang pertama, pengobatan medis tidak akan bermanfaat. Misalkan secara faktual dia diganggu jin, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dokter juga tidak menemukan sebabnya. Itu 1 bulan di rumah sakit
ya tetap saja tidak akan menemukan solusinya. Bahkan sebaliknya juga, jikalau itu kejadiannya adalah sebaliknya, hal yang berhubungan dengan fungsi otak. Fa idza aradallahu bi abdihi khairan afaqa min hadhihi sar'ah. Kalau Allah taala berkehendak maka dia akan sembuh, dan kalau Allah taala tidak berkehendak maka dia tidak akan sembuh. Faslun, adapun yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, wa amma sar'ul akhlati fa huwa illatun tamna'ul a'dha'in nafsiyati 'anil af'ali wal harakati wal intisabi man'an ghaira tammin. Adapun fenomena yang kedua, hilangnya kesadaran disertai tadi mata kosong atau sebaliknya melotot, ototnya juga kejang-kejang. Itu merupakan satu penyakit di mana anggota badan dia terputus hubungannya dengan sensor otak dia. Ada gangguan, kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi bahkan saat itu belum ada alat EEG atau untuk deteksi gangguan di otak, belum juga ada MRI atau CT scan bahkan. Tapi Imam Ibnu Qayyim sudah menyatakan bahwa adapun jenis penyakit yang kedua adalah putusnya hubungan antara otak dengan anggota badan, ada gangguan. Wasababuhu khiltun ghalidhun lajijun yasuddu manafidha butuni dimagi suddatan ghaira tammatin. Dan hilangnya atau terputusnya atau terganggunya perintah otak atau sensor otak terhadap anggota badan, dan itu biasanya kesadarannya tidak hilang secara penuh. Seperti itu. Fayamna'u nufudhal hissi wal harakati fihi wa fil a'dha'i nufudhan ma min ghairi inqita'in bil kulliyah. Maka masih ada kadar kesadaran walaupun sedikit. Orang yang sakit epilepsi tadi, tetapi sudah berada di luar kendali. Jadi ototnya, anggota badannya itu di luar perintah otak dia dan kontrol otak dia. Adapun pembedanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau kesurupan itu sama sekali hilang kesadarannya. Wallahu taala alam bisawab. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, idza uwifa hadha fa hadhihi al-mar'atu allati jaa al-haditsu annaha kanat tusra'u wa tankashifu yajuzu ay yakuna su'uha min hadha an-naw'. Adapun wanita tadi kata Imam Ibnu Qayyim, wanita dalam hadis Atha bin Abi Rabah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas yang sedang kejang-kejang, kata Imam Ibnu Qayyim, kemungkinannya menurut saya itu adalah penyakit jenis yang kedua. Ada mengalami gangguan pada fungsi otaknya. Maka pengobatannya adalah secara medis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walaupun bisa jadi ada juga kemungkinan itu adalah gangguan jin. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim tidak melihat dari sudut fenomena zahir yang tampak, pembeda antara kesurupan dengan epilepsi, gangguan otak. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang saya tahu pembedanya adalah dari sudut orang yang mengalami. Kalau seseorang diganggu atau kerasukan jin, maka kesadarannya secara penuh akan hilang. Adapun karena gangguan otak, kesadarannya mungkin saja masih ada walaupun sedikit, tetapi anggota badannya bereaksi tanpa dari otak dia. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, saya juga kadang-kadang ketemu kasus yang seperti ini.
diruqyah berbagai macam oleh berbagai macam dari berbagai macam kalangan, tetapi tidak ada efek sedikit pun, bisa jadi itu juga adalah karena sebab apa tadi? Gangguan otak tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Biasanya keluarganya lebih tahu seperti itu. Tapi lebih amannya dua-duanya dilakukan. Dari sudut orang yang bersangkutan dikuatkan sholatnya, doanya, menjauhi maksiat. Ya, kemudian dari sudut medis juga bisa dilakukan pengecekan. Wallahu taala alam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini jamaah apa yang bisa kita sampaikan sekilas tentang penyakit hilangnya kesadaran pada seorang manusia. Wallahu taala alam bishawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada pertanyaan yang lain, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan jamaah. Bebas saja pertanyaannya. Tentang hukum juga boleh, ya. Silakan jamaah, mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit. Iya. Ada yang pernah kesurupan, Pak ya? Ya. Kalau epilepsi biasa itu kan terulang gitu ya. Dan seseorang biasanya tahu ketika sadar, oh saya tadi sakit, oh saya tadi kesurupan. Nah, yang sulit itu mendeteksi adalah kita orang lain terhadap seseorang yang mengalami fenomena tadi. Kadang kita bingung, ini kesurupan kah atau epilepsi kah? Seperti itu. Tapi ketika dicek di medis, kemudian ada ketemu penyebab pada otaknya, oh berarti ini bukan kesurupan. Dan bisa dilihat juga analisanya dari latar belakang. Apakah itu rutin misalkan? Bagaimana pengamalan agama dia selama ini? Memang yang berbahaya seseorang dengan latar belakang seperti ini adalah kalau dia menangani satu mesin misalkan, kerja dengan mesin, atau dia berada di ketinggian, datang serangan seperti ini, atau dia sedang berkendaraan, atau dia sedang berada di sungai atau renang di kolam renang. Banyak kasus meninggal biasanya. Ini menunjukkan jamaah bahwa kesadaran otak kita itu sangat penting. Ya, kesadaran yang dimiliki oleh seorang manusia, daya ingat, kemudian melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, dan anggota badan kita berfungsi dengan hubungannya dengan perintah dari otak, itu adalah hal yang merupakan nikmat yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam penyakit yang mungkin menurunkan kesadaran dan daya ingat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tertimpa demikian. Maka salah satu hikmah menghafal Al-Qur'an, seseorang tidak akan pikun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seseorang yang sering atau rutin sujud di tengah malam. Sujud di tengah malam itu juga akan menjauhkan seseorang daripada demensia, kemudian Alzheimer, dan juga kepikunan. Wallahu taala alam. Ya, silahkan jamaah, mungkin ada pertanyaan tentang kesurupan tadi. Ya. Yang mana ya? Iya, silakan Pak. Ketika seseorang kesurupan jin, pertanyaannya apa tadi? Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ketika seseorang kesurupan jin, apakah satu saja jinnya
Apakah jinnya rombongan? Ya, kita nggak tahu ya. Dan dibolehkan memang untuk nanya seorang peruqyah walaupun tidak direkomendasikan, sebab fungsi atau manfaat orang yang meruqyah mengeluarkan, bukan mengadakan diskusi atau dialog. Dan dibolehkan untuk kalimat-kalimat pendek, ditanyakan, ya, keluar, ukhruj ya Allah, iya saya keluar. Ternyata yang keluar cuma satu, jinnya ada 2 atau 10, bisa jadi demikian. Ya, maka yang demikian tentu biasanya diketahui oleh seorang peruqyah. Tetapi memang di dalam Islam tidak ada profesi peruqyah. Maksudnya dia tiap hari sibuk meruqyah. Kerjaannya meruqyah tiap hari, enggak. Jadi meruqyah itu tidak ditekankan di dalam Islam. Yang ditekankan adalah masing-masing meruqyah dirinya sendiri. Ketika ada kejadian baru kemudian minta diruqyah. Tetapi minta diruqyah, kalau seseorang yang bersangkutan minta diruqyah, itu berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, hilang tiket masuk surga tanpa hisab. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, maka para sahabat membuat persangkaan-persangkaan siapakah mereka. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyebutkan, innahumul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang yang tidak pernah minta di ruqyah, wala yatatayyarun, dia juga tidak pernah melakukan tatayyur, wa 'alallahi yatawakkalun, dan dia hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta, berinisiatif minta tolong ruqyah aku, itu kehilangan tiket masuk surga tanpa hisab. Seperti itu. Adapun diruqyah tanpa diminta, maka alhamdulillah. Ya, tetap. Jadi kita memang tidak tahu, biasanya orang yang meruqyah mungkin yang mengetahuinya. Atau satu keluar tapi kok masih kesurupan juga, berarti masih ada jin. Dan yang sulit itu adalah, dan jin itu juga macam-macam tingkatan. Ada jin yang lemah, jin yang kuat, ada yang sangat kuat. Makanya dukun ketika mengirim jin, maka jin tadi memerintahkan anak buahnya yang di bawah, kamu saja sana, laksanakan tugas, begitu ya. Kemudian dia masuk ke orang yang jadi objek untuk diganggu. Kalau nggak mempan, baru jin yang kuat lagi datang. Ya, maka penting bagi kita untuk membaca zikir pagi dan petang, terutama juga surah Al-Baqarah, minimal ayat kursi dan amanah Rasul. Wabil khusus kalau kita mampu tiap beberapa hari baca surah Al-Baqarah, itu akan menjadi pelindung bagi rumah dan keluarga kita. Nah, tafadhol, mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Iya, jadi memang setiap muslim ditekankan untuk meruqyah diri dia sendiri, memperkuat hubungan kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah, melaksanakan ibadah dan menjauhi dosa. Kemudian dia mempelajari, berusaha mengetahui dan menghafal doa-doa ruqyah yang berasal daripada Al-Quran dan hadis. Demikian juga seorang muslim ketika diminta untuk meruqyah, maka itu adalah satu kebaikan, satu ihsan. Jikalau diminta tolong, maka tolonglah, maka diruqyah. Tetapi di dalam Islam tidak ada profesi peruqyah. Maksudnya seseorang
fokus pada ruqyah, kemudian branding pada peruqyah, kemudian iklan melayani ruqyah. Ini adalah hal yang tidak lazim di dalam Islam. Artinya kalau diminta tolong ya diruqyah begitu ya. Tapi setahu saya tidak ada memang tradisi peruqyah atau seperti itu, jasa ruqyah. Tanpa menyalahkan tentu saja, saya tidak menyalahkan. Mungkin saja sebagian orang sekalian dia misalkan kemampuan dia adalah pijit, kemudian dia mempunyai kelebihan dari Allah bisa membekam, sekaligus kadang-kadang memang ada tulisan di belakangnya juga melayani ruqyah. Tapi dikhawatirkan nanti orang akan abai dengan hadis Abdullah bin Abbas tadi, bahwa minta di ruqyah itu adalah opsi yang tidak ideal, sebab kehilangan apa tadi? Kesempatan masuk surga tanpa hisab. Nah, sampai di sini mungkin jamaah, semoga bermanfaat kajian perdana kita setelah sebelumnya vakum ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.